Ciri-ciri kebahasaan teks fantasi bersama Bu Guru Alia. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kamu siapkan buku dan pena kamu untuk mencatat hal-hal penting dari penjelasan saya. Pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Jadi kalau misalnya kita menceritakan tentang orang lain, tentu yang akan muncul dalam teks fantasi ada kata dia, mereka. Sedangkan kalau kita menceritakan diri sendiri, misalnya ada contoh kata aku dalam penceritaan. Selain itu, ke nama orang seperti nama orang Queen, Angel Biru, Dodi, dan sebagainya. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Contohnya pada latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu, tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang penuh megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Latar suasananya yaitu sunyi dan penuh kesedihan. Kemudian kita perhatikan dari penyerapan panca indera, yaitu seakan-akan kamu melihat setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Itu seakan-akan kita melihat wajah sang ratu, terus tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya, dan kita tidak bisa mendengar apapun dari bibir beliau. Itu sudah menunjukkan penyerapan panca indera ya anak-anak. Selanjutnya yaitu latar waktu. Pada contoh, tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal, lolongan serigala bersahut-sahutan. Rambut malam yang semakin larut. Dari sini bisa kita perhatikan di mana penyerapan panca inderanya, yaitu menunjukkan tengah malam nih, tidak ada bintang, mendung. Bisa kita perhatikan langit yang hitam, itu kan berarti menggunakan panca indera mata nih. Seakan-akan kita melihat, terus lolongan serigala, seakan-akan kita mendengar. Nah, hal ini menunjukkan penggunaan panca indera untuk mendeskripsikan latar waktu pada teks. Jadi ada macam-macam cara untuk mendeskripsikan sebuah latar ya anak-anak. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, teks cerita fantasi menggunakan kata metafora atau kiasan dan personifikasi atau perumpamaan. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekelilingnya. Nah, di sini kata mancung yaitu adalah kata khusus, sedangkan kata menjulang di sini itu hanya metafora atau kiasan. Yang tidak mungkin dong hidung mancung itu menjulang setinggi-tingginya seperti itu. Sedangkan kata mengendus ini adalah kata khusus, yang artinya mengendus itu sama saja dengan mencium. Tapi kata mencium itu lebih umum dan lebih biasa digunakan, sedangkan kata mengendus itu jarang digunakan dan lebih khusus. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut kita ke kata sambung penanda urutan waktu. Sambung penanda urutan waktu itu ada contohnya, yaitu kata setelah, kemudian, kata sementara itu, bersamaan, tiba-tiba, kata ketika, sebelum, dan sebagainya. Sebagai contoh kata setelah ya pada teks di monitor, yaitu setelah buku terbuka aku terseret pada masa lampau. Nah, ada kata setelah, itu menunjukkan urutan waktu. Kemudian ada yang pada contoh kedua, 2 tahun kemudian Varta telah sampai ke planet Mars. Nah, kata 2 tahun kemudian ini yang menjadi sebagai tanda pengurutan waktu. Lanjut, yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, ungkapan keterkejutan ini ditandai dengan kata contoh. Ada kata tiba-tiba. Nah, contohnya pada kalimat yaitu tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Selain itu ada contoh yang kedua nih, kata tanpa diduga. Pada kalimat tanpa diduga, berarti kan terkejut nih ya. Buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Itu adalah contoh dari keterkejutan. Baik, kita lanjut ke contoh ketiga. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita itu ditandai dengan adanya tanda petik dalam sebuah teks. Contohnya, tanda petik ya di situ, raksasa itu mengejar kita. Tanda petik lagi, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona, aku segera berlari. Baik, kita lanjut ke tugas. Siswa-siswi kelas 7, silahkan kamu jawab pertanyaan berikut. Ada 4 soal, kamu jawab saja di kolom komentar YouTube. Setelah itu kamu screenshot dan kirim ke Google Classroom seperti biasa. Baik, yang tugas yang pertama yaitu, di zaman dahulu, maaf itu salah ketik ya, di satu hutan yang lebat, seekor kerbau bersahabat dengan gajah mulai dari mencari makan sampai bermain di padang rumput.
Mereka selalu bersama-sama. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain di padang rumput, tiba-tiba Raja Raksasa datang. Nah, latar tempat cerita di atas adalah latar tempat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Masih dengan teks yang sama, hanya saja pertanyaannya adalah tokoh cerita di atas adalah. Ingat, kamu cari tokoh-tokoh ceritanya siapa saja dan kamu sebutkan tokoh cerita pada teks tersebut. Soal nomor 3. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan. Pertanyaannya, kata yang digarisbawahi pada teks tersebut merupakan unsur kebahasaan teks cerita fantasi, yaitu yang digarisbawahi ya, ingat. Soal nomor 4. Sebelum sihir itu mengenai tubuh Gemma, dia sudah melarikan diri terlebih dahulu. Pertanyaannya, unsur kebahasaan yang terdapat pada kata yang digarisbawahi, yaitu kata sebelum, apakah itu? Itu yang ditanya. Baik Ananda, ini pelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.